أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والهبة والاستفادة وحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء والمغفرة والكره وأجر سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحالا طيبا وعملا متقبلا ببركة سيد محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في جنة رضي الله عنه Faslun fi adabis shalah. Suatu pasal menyatakan adab-adab di dalam sembahyang atau dalam sholat. Kata beliau, apabila selesai engkau bersuci daripada hadas, sama ada besar atau kecil, dan bersuci daripada najis pada badan dan pada pakaian dan juga pada tempat, dan selesai pula daripada menutup aurat di antara pusat dan lutut. Inilah aurat daripada laki-laki, baik dalam keadaan sholat ataupun tidak dalam keadaan sholat. Auratnya adalah antara batas pusat sampai lutut. Dan perempuan yang hamba orang atau perempuan yang budak. Jadi kalau perempuan budak, batas auratnya adalah antara pusat sampai lutut. Adapun aurat perempuan yang merdeka, maka yaitu sekalian tubuhnya, artinya semua tubuhnya, melainkan mukanya dan dua tapak tangannya dan belakang tangannya hingga pergelangan, sampai pergelangan tangan, tapak tangan, belakangnya dan muka. Makanya sering dikatakan mukanya perempuan yang tidak ada pengair, hati-hati. Ketika dia tidak berlihat, bila sudah turun dan pergelangan telapak tangan, ketika dia takbir turun seperti ini, maka bantah, karena auratnya terbuka. Jadi yang perlu ada muka bahaya itu ada di ujung ini pengair ke ibu coba ke ujung tanpa bagian dari tangan, supaya menahan ketika dia takbir itu. Tetap aurat sampai pergelangan tangannya tertutup. Karena ada penahannya, tapi bila tidak ada penahan, mana yang tidak ada penahan, dengan takbir otomatis sudah kelihatan. Sedangkan aurat perempuan hanya sampai pergelangan telapak tangan, tapaknya belakangnya, jadi hati-hati perempuan. Apabila keliruannya, bukannya lawas-lawas saja. Jangan membuat model-model yang wahinan gubel-gubel kan perempuan, tapi ketika bahannya ada tanah dulu sekali takbir apa tanah model tapi kada sesuai dengan syariat, dengan makanya orang bahagia itu pakai penahan, pakai tali, nggak seperti jadi tengah biasa bermanfaatnya. Jadi hati-hati untuk perempuan. Yang ketiga takbiratul ihram, hati-hati jangan sampai tangan mukena ini melebihi daripada pergelangan telapak tangan bila sudah, apalagi sampai setengah ini. Apalagi bisa ini sebelum takbiratul ihram itu panas gimana kayak dulu sudah tambahnya jadi pergelangan awal batasnya sampai pergelangan telapak tangan.
Kemudian maka berhadap olehmu akan kiblat. Nah, padahal berdiri betul dalam keadaan berdiri betul menghadap kiblat, menghadap kiblat, dan menggantungkan antara kedua kakimu sekira-kira sejengkal kita, yang sejengkal orang lain, sejengkal kita, kira-kira sama sejengkal kita. Dan baca olehmu Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Nah, baca surah An-Nas sebelum kita anggap takbiratul ihram, supaya engkau terpelihara daripada was-was syaitan, supaya jangan was-was. Nah, dengan kata tauhid Allah hati-hati. Allah hanya dibuat. Maka imam ayo maaf punya bangunan lawas kalau adonan aja bukan santai juga ya. Nah, itu faedahnya membaca surah An-Nas supaya kita terpelihara daripada was-was, ragu-ragu. Sama orang aja ada nanggu setengah jam. Nah, itu was-was juga. Awas kalau berwudu. Nah, jadi membaca surah An-Nas supaya kita terpelihara daripada was-was syaitan. Syaitan membisik itu was-was. Jadi kita belum terus. Dan kosongkan hatimu daripada segala pekerjaan dunia. Karena dulu kan masalah pokok, masalah apa, yang lain-lain, masalah duit, karena dulu hilangkan dulu. Kita menghadap kepada Allah seakan-akan kita ini mati. Nah, seakan-akan ini mati, kita bakal mati kita. Nah, jadi hilangkan dulu masalah dunia. Dan engkau diri dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Allah, di hadapan Tuhanmu, karena Allah Ta'ala tiada menerima akan sebagian hambanya itu melainkan dengan hadirnya hati serta menghinakan diri. Jadi Kuliah sini tadi, engkau diri dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Allah, di hadapan Tuhanmu. Karena Allah tidak menerima akan sebagian hambanya itu melainkan dengan hadirnya hati serta menghinakan diri. Kuliah Nabi Muhammad apa? Ketika Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang Islam, tentang ihsan, tentang juga iman. Apa ihsan itu? Ujian Jibril, anta'budullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Jadi beribadahlah kepada Allah seakan-akan kita melihat dengan Allah. Nah, ini maqam yang paling tinggi, atau dalam bahasanya musyahadah, seakan-akan kita melihat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bila sudah ada di makam ini, biar sudah musyahadah apa-apa Allah, apa-apa Allah. Nah, ketika kita duduk di sini, bila orang makam musyahadah, makanya kadang menyebut dirinya, tapi ingin menyebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi pertolongan sehingga bisa duduk di sini. Bukan karena inya baik, bukan karena aku nak berjalan dari rumah ke sini, tapi Allah. Musyahadah itu maqam paling tinggi. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Apabila kita tidak bisa melihat dengan Allah, maka fa'innahu yarah, maka yakin kita bahwa Allah melihat dengan kita. Nah, ini maqam yang paling sedikitnya muraqabah. Nah, seakan-akan kita selalu yakin bahwa Allah melihat dengan kita.
Allah akan memperhatikan dengan kita. Bila makam seperti ini ada, ya sudah. Nah, jarang tahu orang maksiat sudah, karena merasa diperhatikan. Nah, merasa diperhatikan. Ada wajib, ada CCTV-nya kan. Artinya diperhatikan apa? Dilihat. Dilihat. Makanya kita di mana-mana area ini diawasi CCTV. Berpikir maling dulu. Tapi maling itu hari ada CCTV juga di bawah. Tapi dengan bacaan itu bisa ketahuan sudah. Area ini diawasi oleh CCTV. Nah, ini dengan adanya CCTV yang maling kadang dimunculkan, kadang diberaksi, apalagi misalnya sama hamba ini yakin Allah memperhatikan lawannya, mustahil wali berbuat macam-macam, mustahil. Ada wali dilihat, dan melihat pula maha pula, dan maha baik, dan maha pengampun, dan maha penyayang. Ada mungkin kita asal-asalan berbuat pasti menganggap dibayang apa yang anda lihat oleh si itu yang baik-baik ya. Tapi bila kadang merasa melihat, nah itu penting. Kebanyakan kita ini kadang merasa melihat, lalu menggawin macam-macam kan itu. Kita kadang merasa melihat, padahal yang maha melihat selalu melihat dalam kita. Lalu menggawin ada macam-macam. Jadi ingat, Allah tidak menerima sembahyang hambanya melainkan dengan hadirnya hati serta menghinakan diri itu kita. Kita yang merasa banyak salah, kita yang merasa banyak dosa. Nah, kita banyak merasa berhinakan diri. Yang ketika menghadap Allah kita merasa pembagusnya, merasa paling banyak amal. Jadi ketika merasa paling banyak amal, di akhirnya apa? Sembahyangnya lalu biasanya asal-asalan. Tapi kalau orang merasa menghinakan dirinya, banyak dengan dosa, banyak dengan kesalahan, lalu ini berbujur-bujur sembahyangnya bagus. Ya, karena Anda memperbaiki. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucaplah olehmu iqamah sunnah. Baik kita keadaan dalam berjamaah atau sholat sendirian, sunnah kita mengucapkan iqamah. Artinya iqamah dulu sebelum kita hendak sholat. Cuma bila sendirian, iqamahnya cukup di dalam di rumah aja, jangan pakai ini, pakai tawaf. Cukup kita kenal aja Allah Akbar. Jadi jangan disetel pakai tawaf. Cukup dengan kita aja. Dan setelah itu maka berniat engkau akan sembahyang, maka hendaklah engkau sertakan niat itu daripada permulaan Allahu Akbar. Nah sampai itu. Dan ketika ngomongin Allah dalam hati kita berniat, apa niatnya? Allahu Akbar. Bila Akbar itu tutup niatnya. Apa dalam hati ketika kita mengucapkan Allah Akbar, dalam hati berniat sahajaku sembahyang apa? Anggapnya zuhur, sahajaku sembahyang zuhur makmuman lillahi ta'ala. Ada lagi 4 rakaat sampai turun paruh semua zuhur 4 rakaat. Ya. Nah, menghadap kiblat pada bulan ini sambat. Karena Rasulullah itu menghadap kiblat kecuali mungkin aliran lain. Ya, supaya lebih memudahkan karena bila kita yang secara sahaja pun sembahyang zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala kepanjangan.
Lalu Allah, habis nafas ada tutup. Yuhur angkat tangan, nyata sudah. Jadi ditinggalnya menghadap kiblat, tinggalnya dulu karena sebagian kita pasti menghadap kiblat. Jadi sahaja kok sembahyang yuhur adalah bagi makmuman lillahi ta'ala. Allah, ada makin Allahu Akbar. Selesai. Video paling ini angkat dulu. Dia tahu. Nah, angkat. Kalau niatnya nanti perbandingan kita itu sahaja kok sembahyang yuhur makmuman lillahi ta'ala. Bila jadi makmum, bila jadi imam sahaja kok sembahyang yuhur imaman lillahi ta'ala. Ada panjang-panjang kalau ada itu sahaja kok sembahyang yuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala. Sama juga bila pian telah ilmu tidak begitu. Bila pian keempat biasanya mengadakan sabda perjalanan pian jadi makmum. Ini makmum apa? Imamnya apa niatnya? Jelas jamaah fasa apa? Sudah niatnya paling nyaman. Sahajaku niat sholat seperti niatnya imam makmuman lillahi ta'ala. Selesai. Sahajaku niat sholat seperti niat sholatnya imam makmuman lillahi ta'ala. Paling nyaman sudah. Ada perlu lagi dan menjenguk angkasan dalam tahun-tahun lagi. Sarjana aja kayak juga. Sahajaku niat sholat seperti niatnya imam makmuman lillahi ta'ala. Selesai. Ada pulang ini yang pilih rumah apa berbeda-beda. Haji mayit Mari saya pun dengan sholat seperti niatnya imam makmuman lillahi ta'ala. Paling nyaman kan? Makmum ini paling nyaman. Imam nggak balik. Mengenai imam makmum ini kan berapa lagi apa aja? Sebagai apa? Berapa rakaat sudah? Pokoknya umpatinya saja pun dia sholatnya dia saja pun dia sholat saja pun sholat seperti niat imam makmuman lillahi ta'ala. Selesai. Jadi katakan niat tadi dimulai daripada Allahu Akbar. Nah, untungnya niat kita. Kalau nak musalli fardal itu lafaz dia. Ulama bukan dia. Dan musalli fardal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu lafaz dia, lafaz. Itu sunnah. Kalau dia rukun. Syarat apa yang menyebabkan sah tidaknya sholat bila tertinggal niatnya ada sebagian yang jadi katakan yaitu di dalam hadis ketika kita Allah langsung dalam hati juga sahaja pun sholat sholat sahaja pun sholat apa sholat yuhur makmuman lillahi ta'ala sahaja pun sholat asar makmuman lillahi ta'ala. Dan sunnah engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan ujung jari kedua tanganmu itu dengan ujung kedua telingamu. Ujung jari Allah dengan ujung sini berbetulan artinya bersama apa kata Allah jangan apa itu tapi tidak ada yang itu jangan dikhawatirkan mungkin nyaman dengan itu
Tapi kalau nang padilah ini ujung bila ada nang ini dikatakan dia jangan di luar. Kalau bila dia kata kawan nang ini kita tahu. Ya, ada juga Allah. Coba coba. Ya. Coba. Bapaknya orangnya ahli Pancasila. Allah. Macam-macam bila ada nang itu jangan diketawakan, dikatakan. Dia ada bapak juga. Ada bapak juga. Katakan asal jangan menuju kita aja, jelas menuju kita, lihat. Dan kebetulan ibu jari kedua tangan itu dengan kelingahunan bawah. Nah ibu jari nanti dengan bawah. Nah, kebetulan lah seimbang kata lah. Dan setelah itu maka engkau turunkan akan kedua tanganmu dan setelah itu maka angkat olehmu kedua tanganmu kepada dadamu, maksudnya di atas pusat dan di bawah dan dada. Letakkannya Allahu Akbar, di atas pusat, di bawah dada. Bila ada nama ini yang dikatakan yang lebih nyaman ini di luar. Ada nama ini dikatakan bila yang merasa ini yang paling sunnah dikatakan. Kalau kita di atas pusat, di bawah dan paling nyaman di sini. Maka apa? Coba pindah angka ini nyaman. Coba yang berdiri angka ini ada nyaman ya. Paling nyaman itu sudah santai benar-benar paling nyaman sudah. Pindah kata lain gunakan pulang paling nyaman juga. Ini paling nyaman sudah. Paling nyaman sudah. Bila tak angkat ini tak nyaman lagi sudah. Rasa kayak itu. Tapi bila ada itu dikatakan dia mengambil yang mana silakan. Dan kalau kita nang nyaman. Makanya kita bisa nyamannya bilanya imamnya lakunya nyaman bisa terbeli kita. Jadi letakkan di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada. Ya, langkah ini paling nyaman juga sudah. Paling nyaman sudah. Serta taruhkan tapak tanganmu yang kanan di atas belakang tanganmu yang kiri. Kanan. Jadi belakang kiri di atas, belakang tanganmu yang kiri di atas. Paling nyaman sudah. Dan setelah itu maka baca olehmu doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal muslimin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ketika inna salati itu betul-betul ayat inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk atau karena Allah Ta'ala. Nah di situ tuh pembukaannya, makanya doa kita, doa pembukaan kuncinya di situ. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bujurkan dari situ kita sembahyang kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita karena Allah. Bujurkan dari situ.
Nah, selesai itu lalu membaca ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini ta'awuz di setiap rakaat sebelum membaca Fatihah, setiap rakaat sebelum membaca Fatihah. Bukan hanya pada rakaat pertama setiap rakaat, namun karena daripada sujud yang kedua, ketika berdiri dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu membaca Fatihah. Nah, supaya apa? Betul-betul kita setiap rakaat itu berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan. Karena syaitan itu ada celah sedikit masuk. Nah, setan itu ada celah sedikit masuk ke mana? Ke pikiran kita. Nah, makanya diulang setan itu membantu kita dalam sholat itu dalam hal tiga: ingatan kita, penciuman kita, pendengaran kita ditajamkan oleh setan. Nah, ingatan mungkin pelajar-pelajar SMP SD hari ini, padahal sudah 50 tahun sudah. Nah, kunci hilang, apalagi terlihat atas belum sebagian loh. Ampun menjadikan hilang, imbahkan Allahu Akbar, inna andakannya. Nanti katakan saya, dibantunya ingatan kita cuma membantunya dalam tempat yang salah. Yang di waktu mencari tadi itu dinyatakan nyaman sudah ketemu ingatnya, imbah sembahyang jadi dinyatakannya. Nah, itu setan kan. Hutang bahari yang kita lunasakan tidak pulang. Semangat hutang lah sehat mudah. Padahal hati sudah membahagiakannya mengikhlaskan dia. Pas dia mana kayak gitu perlu duit kan ya, lalu ingat saya itu. Pendengaran ada jemakan setan. Bangun tengah malam sembahyang kepada Allahu Akbar, pendengaran. Lalu di rumah apa di sebelah? Dia kita ambil bisa deh. Penciuman, nasi hangat, cium. Pas kebarangan kita memasak nasi, maka hanya menanggar bahwa Allah nasi hangat menjemukannya dari kita iya ambil. Belaju sebagian. Tiba nonton melihat mangruaknya baru sekali tetangga dan aku. Nah, tiga itu namanya tentu setan, cuma tempatnya salah dalam sembahyang. Kenapa? Supaya kita ada musuh. Qul ya Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah ujar Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang dia di dalam sholatnya khashi'un, dan tenang dan khusyuk. Orang beruntung orang kan sholatnya dalam sholat itu dapat tenang, dapat khusyuk. Makanya bila hendak khusyuk itu tenang dulu. Bilanya kadang tumperat, bilanya balaju-laju, balakalakas kadang mungkin dapat khusyuk. Ada mungkin, coba dia. Bila balaju-laju, kadang mungkin khusyuk. Tapi bilanya kita tenang, insya Allah setidak-tidaknya ada khusyuk. Walaupun punya ulama, khusyuk itu datang dan hilangnya secepat hilang. Datangnya secepat hilang, hilangnya juga secepat hilang. Bila kita tahu khusyuk, alhamdulillah. Makanya kadang-kadang kita khusyuk itu dari awal sampai akhir karena mungkin berat kita. Paling-paling awalnya ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Paling tahu di situ. Atau pada saat berdiri tadi itu ketika Allah, paling tahu di situ kita khusyuk. Kenapa? Setan itu terus-menerus bertubi-tubi menyerang kita, ibarat rekor itu kita diserang habis-habisan.
kita ini bertahan nyeri, kata kaum dia kalau saya tadi bertahan. Bila dia terbuka jelas sedikit, gol masuk. Ya kayak menang ingatan tuh macam-macam aja. Panjang bari, jangan. Apa lagi? Oh, ada terbiasa ingat, ibu ingat. Maka ingatan lawas. Memang ada suatu amal ini diingatkan oleh saya. Bertubi-tubi Pak. Karena apa? Karena tahu sholat ini adalah inna sholata tanhan anil fahsya'i wal munkar. Bila orang sholatnya baik, sholatnya bagus, ada mungkin berbuat kejinan kamu kan mungkin. Nah, bila sholatnya baik. Tapi bila sholat kita makanya ada orang sembahyang, tapi masih korupsi, karena sholatnya belum baik tadi. Ada orang sembahyang masih, dan hanya terangkap ya wakil menteri tenaga kerja. Dulu makam kok, kalau korupsi ini dihinahin aja, wah ini sidin jadi. Karena sholatnya tadi. Bila sholat kita baik, insya Allah ada tergawin macam-macam. Tapi bila sholat kita ini masihnya kena serangan bertubi-tubi itu, akhirnya apa? Lalu lalai hati kita ketika sholat dengan Allah. Karena lalai itu lalu Allah menolak, tidak menerima daripada sholat kita. Artinya sholat kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi untuk diri kita, faedahnya, nurnya, cahaya untuk kita ada sama sekali, ada asarnya, ada bekasnya. Akibat kita tidak menjaga daripada sholat kita. Maka saya itu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu membaca Fatihah. Nah, pertama tadi rukun, tahlilan berkenap rukun. Bila niat rukun, lalu membaca Fatihah rukun ketiga. Nah, ini rukun qauli, takbiratul ihram rukun qauli, dengan rukun qalbi, hati satu-satunya yang ada rukun hati itu niat. Nah, lalu rukun qaulnya Fatihah. Nah, membaca Fatihah. Nah, di sini kita ketika membaca Fatihah betul-betul kita harus paham dengan apa yang kita baca. Nah, paham betul-betul. Ketika mengucapkan Bismillah, paham kita apa yang kita baca. Bismillah ini apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi Iyyaka na'budu maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Siapa Malik? Yang menguasai hari pembalasan. Nyatakan sebenarnya menguasai Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini kita janji kita dengan Allah. Ini perjanjian kita dengan Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah memohon pertolongan. Kita akan jadi kita Allah. Kita akan menyembah orang lain hanya Allah, dan bila kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Makanya ada atau bisa Sayyidina Hasan cucu daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Hasan ini menyerahkan kekuasaan ke Bani Muawiyah, Bani Muawiyah ada perjanjian yang menjadi Nabi bukan Bani Muawiyah. Artinya setiap tahun karena
akan memberikan 100.000 dinar kepada Sayyidina Hasan. Nah, 100.000 dinar ini bukan digunakan pribadi untuk beliau, tapi sangat bersedekah berinfaknya. Sayyidina Hasan itu ketujuh berinfak bersedekah. Karena digunakan untuk makan sedikit, ada digunakan untuk fakir miskin, janda-janda sahabat-sahabat itu namanya dari sini. Nah, tahun pertama jalan setahunnya, lalu tahun kedua Tuhan berjanji ketika lagi kali jalan. Tahun ketiga kali jalan lagi, lalu Sayyidina Hasan ini merasa si diri kada kau lagi anak dari mana, lalu berpikir ayo bang dia agar dia sudah sahabat si guru saya tak nak apa ada lawan jadi rencana sidin anak mengial modus keputusan untuk menanyakan perihal bantuan menang setiap tahun dari itu. Sebelum hendak mengiau sahabat Nabi untuk diutus, malamnya bermimpi lawan Nabi Muhammad. Malamnya bermimpi lawan kain. Ujar kain jangan tiga minta lawan makhluk. Ujar kain ujar Nabi Muhammad jangan tiga minta lawan makhluk dan jangan mengadakan dia diulang itu sama ikan meminta. Ujar kain, ya kain sendiri. Kayak sini Nabi Muhammad akhirnya kan jadi sini. Lalu setiap diberi amalan tadi, setiap sembahyang ujian kain tadi baca Fatihah, mintakan hajat di dalam Allah, mintakan Fatihah, mintakan hajat di dalam Allah. 2 bulan mengamalkan Sayyidina Hasan akhirnya Pak mengambil hajat. Bukan mau ingat kaum jadinya lalu ya Pak memberi bantuan menjadikan setiap tahun ini, tapi bantuannya ada seharusnya berapa 2 kali kan adalah 100.000 setahun pertama, tahun kedua kali 200.000 dinar, tapi kan ada langsung dirapor menjadi 500.000 dinar. 500.000 dinar dijual. Sekaligus permintaan minta maaf karena Anda ingat 2 tahun menjungi, jadi 300.000 permintaan minta maaf karena Anda ingat. Nah, sudah dapat itu malamnya bertamu pulang mimpi Nabi Muhammad. Ujar syahirna apa yang kau bahasa kita kan? Nah, bila ikan di dalam Allah, apa itu dapatnya? Tapi bila ikan di dalam manusia, tadi seadanya kita nanti terkaki belum tentu dapatnya itu. Karena kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bagi 2 Nabi. Tapi di sini Hasan 500.000 itu habis hari itu juga di sini. Ada bersisa. Ada bersisa habis hari itu juga. Sama orang dapat bisa terakhir. Al-Qutub Al-Habib Abdul Ghani bin Ahmad Jidah As-Sagar. Beliau pernah dapat ada bertitip amanah, bertitip amanah kepada beliau untuk dibagikan sekitar kalau ada salah itu 1 juta riyal Saudi. Pada sedikit 1 juta riyal Saudi. Nah, tapi kepada amanah itu langsung beliau nak membagikannya langsung. Nah, langsung dibagikan. Hari itu juga sampai habis tanpa tersisa sedikit. Ayo orang tak punya amanat, kadang mau anak menyisakan pindah berbensin ini kata. Tapi ulama ini bila anak kita membagikan, tidak akan berbensin dan membagikan. Mulai Habib Abdul Ghani bin Ahmad sudah itu sudah. Yang mungkin kita datang tahun segini. Dia tidak datang langsung dia pernah ada saking sini itu apa dia Ibrahim Tuyul memuliakan tamu jadi pernah sini diundang apa saudara. Nah, orang undang itu biasa. Nah, jadi orang undang itu memang ada yakin bahwa Habib Ahmad Abdul Ghani Ahmad seperti datang. Jadi saking hibuknya datang itu ibu kemarin sebelum didatang ini sampai tutup, jadi sampai tutup aja itu di antara kita rumah.
keparkiran mobil. Jadi si dibukakan angkot kamu itu membukakan lawan. Jadi Habib Abu Dhabi masuk, masuk ditutup akan aja lawangnya. Nah, ditutup akan lawangnya. Jadi sampai berjalan tuh Habib senyum aja. Jadi orang jadi Allah jadi ya Habib, jadi Allah jadi ya Habib. Allah, masya Allah. Jalan sampai berjalan. Imbah nambah jalan kira-kira nggak ada kelihatan lagi mana dia Habib stop. Jadi supirnya bingung tapi Habib tangan kau tergapit. Tangan sini tergapit tawa. Saking mengikuti kadang-kadang menunjukkan bahwa jangan kita itu tak kosong tahu gitu ya Allah. Ini kan tetap mau kasih itu di hadapan nang orang ya Masya Allah. Ya kita doakan Habib sampai sekali ini berdarah di supirnya tangan Habib. Saking mengikuti. Ayo, hendak juga supaya kenapa jangan sudah biar keadaan ada pada harga amun aku pada sih karena dalam rumah itu merasa bersalah lalu pada nyaman malah aku di sini. Ayo, hadapnya ada ruang wali Allah Subhanahu Wa Taala amun kita pun tergapit langsung berpujian kayak tanganku tergapit mulai bisa dari Allah. Orang soleh lain, wali Allah lain, mengobati ahlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Nabi saya anak buah dan masak kalau dimakan Nabi kayak itu kisahnya kan? Ya, sama perumpamaannya tadi buah dan masak kalau nanti Nabi tenang, tangan sini Nabi. Biasanya gua hasilnya menghati padahal ini sakit banget kurang bawa alat pun datang kalau dia dari mandi menutup awak punang ada gara-gara nasuan gajah buat alat pun ada kayak gitu ini dari akhlak mubati ya kayak nanti memakan buah pasar kamu hasilnya kayak berubah. Jadi Habib Abu Dhabi untuk menghormati akhlak pertanian itu beliau. Ya hendaklah dari hendaklah engkau nyanyikan bacaanmu jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat ba'da subuh dan 2 rakaat pertama ba'da maghrib dan 2 rakaat pertama pada ba'da isya ketika membaca Fatihah tadi itu. Nah betul-betul dijaharkan. Dan bila kita sembahyang sholat setidak-tidaknya kita mendengar Fatihah yang kita baca. Bila kita berimaman bermakmuman ada berjamaah maka setidak-tidaknya jemaah mendengar Fatihah kita. Ya apa ini jemaah berjalan? Tahu-tahu Allah Akbar ini nyari. Ketika membaca Fatihah ini, ketika baca surah pada dalam ketika Allah Akbar dalam jadi setidak-tidaknya ketika kita sendiri kita mendengar apa yang kita baca. Ketika kita berjamaah makmum kita mendengar apa yang kita baca. Setidak-tidaknya Fatihah ini jelas mendengarkan. Daripada rakaat subuh itu dua-duanya dari dan 2 rakaat pertama pada maghrib dan juga pada sholat isya. Sedangkan sholat zuhur dan asar tidak dijaharkan, tidak dinyanyikan, tidak dijelaskan. Melainkan jikalau ada engkau makmum maka yaitu sunnah diperlahankan sekira-kira didengar oleh telinga dirimu. Nah, jika kita makmum maka Fatihah kita secukupnya dan kita dalam mendengar. Jangan sampai nanti dia kedengar di muka mendengar di belakang itu namanya mengganggunya. Cukup diri kita yang mendengarnya ketika kita menjadi makmum baca Fatihah ini kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekira-kira kita dapat mendengar
Yang mana menjadi juga karena imam pun membaca surat bisa terganggu juga. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, nah imam terganggu, makmum hingga terganggu, di belakang bisa terganggu juga. Nah, kasihan. Nah, kita mengganggu sholat itu dosanya lebih berat, karena mengganggu. Jikalau ada angka bangun, maka itu sunnah dipertahankan sekira-kira didengar oleh telinga dirimu. Dan sunnah engkau ucapkan amin serta imam. Nah, ini yang banyak kesalahan. Kebanyakan orang ketika waladhdallin amin ada di imam. Maka di sini kan amin serta imam. Hadapi komando imam, apalagi bila Jumatan waladhdallin punya karena langsung bahkan belum linknya belum habis sudah dengan banyak kesalahan. Hadapi komando imam, bila imam hanya makmum amin, umpat lawan imam, jangan berdahulu, karena malaikat menghadiri imam. Bila imam amin, malaikat juga amin. Bila amin kita tahibai lawan amin malaikat, insya Allah apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah. Waladhdallin, imam berdoa Rabbi firli wali walidayya, punya imam baru makmum juga jangan mendahului imam. Kebanyakannya aminnya mendahului imam. Lalu pada terhibai malaikat, wajarnya doa kita banyak pada dikabulkan karena aminnya berdahulu terus. Ujung-ujung nanti bila amin kita terhibai lawan malaikat, insya Allah doa-doa kita dikabulkan Allah. Tapi amin kita ini tak dahulu terus. Bila berjamaah hadapi komando imam. Bila imam baru kita juga amin. Jangan amin berdahulu. Kebanyakan nanti aminnya berdahulu. Imamnya pada lagi membaca doa kata ajib juga. Karena jemaah sudah amin lalu imamnya dapat doa amin. Kadang-kadang lagi berdoa imamnya. Gunakan amin beserta imam. Amun kita amin berarti berdahulu pada imam. Beserta baik. Sama tadi kata Abdullah jangan berdahulu imam, jangan baik-baik juga. Imam Allah, kita Allah juga jangan tutuakan. Imam Allahu Akbar, hanya kita Allah, jangan baik-baik. Takutnya imam belum tutup, apa imam nang was-was tadi Allah. Ada jadi sedikit Allahu Akbar, baru pada imam takbirnya. Berdahulu jangan diimbai ya, jangan bila kita takbiratul lawan imam, tutupan imam Allahu Akbar, Allahu Akbar kita. Tapi kalau kami menghadiri imam bila imam baru kita juga amin. Nah, dalam jatuh kita berdahulu. Umum sudah biasanya gitu hal sepele, padahal sepele tapi ketika akibatnya doa-doa banyak pada kabur. Wallahu a'lam.
Dan sunnah engkau baca pada sembahyang subuh. Kemudian daripada Fatihah itu tiwalul mufassal, daripada surah-surah yang panjang-panjang, daripada mufassal yaitu daripada surah Al-Hujurat hingga surah Amin. Surah-surah yang panjang. Jangan juga Al-Baqarah panjang mana? Semua Al-Baqarah. Ya berapa tutupnya? Ya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Berapa tutupnya itu bisa jadi 8-9 kan? Ya kan rumah tempat sembahyang subuh di situ. Nyata kan pada subuh sudah. Surah-surah apa ditentukan mulai Al-Hujurat hingga surah Amin. Dan sunnah engkau baca pada sembahyang itu dengan dan asar dan isya al-fatal mufassal, surah-surah 6 pertengahan daripada was-sama hijatil burun hingga surah 6 sepertinya antara al-a'la al-wasyiyah sudah-sudahnya atau apa al-lail apalagi wasyamsi wal duhaha atau wal duha sampai itu surah-surah pertengahan sembahyang yuhur, sembahyang asar, sembahyang isya. Dan juga sunnah engkau baca pada sembahyang maghrib surah Al-Surul Mufassal, surah yang pendek-pendek seperti Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dan juga wal adiyat dzabha. Sampai di bawahnya. Al-adiyat itu al-qamiyah, al-mutakasir itu wal asri itu jalsalah itu al-fil itu Quraisy itu al-ma'un itu ina'atayna Qul ya ayyuhal kafirun sampai Qul huwallahu sampai Qul a'udzu birabbin nas. Dari situ surah yang pendek-pendek aja jangan dibalik. Ini maghrib panjang, subuh ada. Nah, subuh yang terpanjang-panjang, yang terpanjang-panjang. Cuma jangan panjang banget. Yasin, walaupun Yasin masih sahabat. Ar-Rahman, Al-Baqarah ada sahabat. Al-Imran ada sahabat. An-Nisa ada sahabat. Jadi yang pendek-pendek antara Al-Adiyat sampai An-Nas itu pada waktu sholat maghrib. Daripada Al-Salat Mufassal surat pertengahan daripada was-sama hijatil burun sampai ini sampai dari Al-Adiyat dari Al-Adiyat itu Izazul Zilzalah terakhir. Dari was-sama hijatil burun sampai Izazul Zilzalah. Itu yang panjang-panjang dari Al-Hujurat hingga surah Amin. Termasuk amma yatasaalun oleh tabarakal ladzi. Jadi ini anggap panjang itu surah pada saat sholat subuh yang panjang. Dan hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala, padahal engkau sampaikan akan tilik matamu atas tempat sujudmu. Artinya pandangan mata kita ke tempat sujud. Makanya sajadahnya jangan gambar yang macam-macam. Yang ibaratnya memang amun dan gambar mata. Nah, sajadah itu gambarnya mata aja malah. Nah, jangan wehnya gambar-gambar amal, ibu ingat pacar. Amal, ibu ingat pohon ini, ibu di amal situ. Bukan itu gambar Masjidil Haram, atau polos yang ada gambar sama sekali. Supaya kita lebih fokus pandangan kita. Tapi kalau ada pandangan yang baiklah, kalau kita menganalkan pikiran kita masuk antara pandangan lawan berpikir ini kawan masuk baiklah. Nah, seakan-akan kita sembahyang di hadapan baiklah. Jangan gambar apa? Garuda.
Atau gambar-gambar yang lain, burung naga misalnya, banyak kehidupan mengulang macam-macam sejarah gambarnya. Gambar-gambar hari-harinya Masjid Nabawi, Mekah Al-Mukarramah itu dia sudah Baitullah, gambar-gambar dua-duanya. Jadi supaya ketika kita memahami fokus itu tidak penangkapan dengan pandangan mata dan itu. Bila pilihan fokusnya kepada mata silakan. Kepada itu. Tapi dia bawa fokus, akan menghadapkan dari seakan-akan kita menghadap ke Baitullah, seakan-akan kita menghadap kiblat. Dia bukan bapak, karena di sana itu biar dapat fokusnya. Nah, bila dia tahu sambil memandang dan tidak apa sujud tangan itu, ambilkan itu. Karena kain-kainnya tak ada jalan kain itu tadi itu. Tetapi menurut bila biar fokusnya berpanjang, cuma jangan mengaruh. Dia bila mengaruh berarti itu panggungnya. Dan hendaklah engkau pada ketika berdiri supaya itu menundukkan kepala, padahal engkau sampaikan akan tilik matamu atas tempat sujudmu, supaya hadir hatimu dan jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri dalam sembahyang itu. Jangan model CCTV kan, kiri kanan amun biarnya ada ujung penyakit kan masalah. Ini adalah ulama ada yang sinananya apa di sini model apa? Anu itu otot yang kadang lagi, jadi kalau perintah lagi ada awalnya sudah putus anunya. Aku punya normal aja jangan. Karena kita menghadap kepada Allah, Dia memberikan nama. Wallahu a'lam. Yang terakhir, setelah itu maka engkau ruku serta mengucap takbir dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna ruku dan angkatkan kedua tanganmu serta yang takbiratul ihram dahulu itu, kemudian maka engkau taruhkan kedua tapak tangan itu atas kedua lututmu. Nah, tapak tangan itu di atas lutut. Ulun takbir di pertengahan batis karena ulun ada anu silakan. Amun dia paksakan ke lutut ibu pak bunyi jangan pada otak lagi. Karena ada ujung tadi itu awalnya di pertengahan batis di sini pimpinan ada bapak. Ada bapak karena pimpinan segitu. Hendak dia menguapkan sampai ke lutut, cuma berbahaya, jangan dipaksa. Ini bagi naumang, tadi naumang ada apa-apa, maka di telapak tangannya di atas lutut. Dan engkau dirikan kedua batismu itu sekira-kira sama rata belakangmu dan lehermu dan kepalamu seperti papan yang satu. Mulai nang batis lah, ujung batis sampai naik ke atas, dia sampai belakang, sampai ke bila dihadap papan, sini dari papan itu lurus dari kesakan. Bila papan itu naik, nah tapi kepala naik, maka kepala turun. Jadi harus ujung lurus. Nah, jadi papan itu bisa diangkat lurus, jangan kan kepala naik atau ke tangan di kanan atau lebar, itu kayak gitu. Nah, itu dan kaitannya anu yang dari itu, maka paut kelamakan, atau sudah tangan ya, membawa kelamakan nanti sudah anak lurus itu nanti pasti tak angkat sedikit. Ada bapak dan penting sempurnanya biar seperti itu, sempurnanya hukum itu dan seperti itu, jangan anda dipaksa, ayo makna itu akhirnya apa? Biar paksa-paksa, ya Allah antum, aku penting ini.
Ya, pokoknya nang biar nang sempurnanya nang yang mana kayak apa itu ambil nang kayak itu. Ini maksudnya bagi orang nang Lokman itu, maka ketika papan itu ada di nang bahu sini dianggap maka papan itu lurus gitu. Nah, jangan kena papan itu angkat bagiin ada bujur bila nang Lokman. Tapi bila nang tadi ada bujur, ya, buat lama ada sama lawan kita tuh sudah mengenal. Nah, kita sejengkal ini bisa bunyilah karena pahamnya datang. Karena kalau kita datang sama, nah, ketika berdiri benar kan kira-kira sejengkal, tapi bagi orang lama, dirinya sejengkal, tapi nah, akhirnya kita berbuka sendiri. Nah, ini bagi yang lama, tapi di sini yang lamanya apa? Bilangnya apa? Karena fulus semua. Itu dan baca olehmu ketika itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sunnah bacanya nang rukun kita tadi, rukun tadi rukunnya kalau subhana rabbiyal azim wa bihamdi ini tasbih sunnah. Biar bila kalian membaca ini ya tetap sah sembahyang, tetap sah, tapi rugi kan tambahan. Makanya tambahan pahala itu subhana rabbil azim wa bihamdi. Baca 3 kali ini bila berimaman. Bila berimaman wahai imam bacanya hanya 3 kali. Bila sembahyang sholaman kita disuruh untuk memperbanyak 5 kali sampai 5 kali sampai 7 kali sampai 9 kali dan paling akhir sampai 11 kali. Bila Anda beri sholaman sembahyang Anda lawas-lawas silakan. Tapi bila dia berimaman bacanya 3 kali saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Yang mana anak 11 kali di Mekah. Di Mekah awas Pak, sebelum sholat di Mekah apa? Lambat. Setiap rukuknya lambat, setiap ibadah lambat, setiap sujudnya lambat, semuanya lambat. Ya, karena betul-betul tadi mengutamakan bacaan tadi. Nah, kalau kita di sini jangan pakai Mekah kapihan buat kita berjamaah. Buat kita ini banyak protes. Lambat salah, kelajuan salah. Nah, jadi ambil yang tengah-tengah, makanya ulama-ulama ini jangan dia itu sudah yang standarnya sudah. Terus standarnya 3 kali, jangan anak dikurangi, jangan anak ditambahi. Bila anak ditambahi, bila seorang aja. Bila dia berjamaah, jangan dikurangi maksimal 3 kali. Jadi sampai di rukuk kita insya Allah akan kita sambung nanti dalam pertemuan yang akan datang.